yang bisa sudah masuk biasa dulu ya. mereka. Dicoba dulu, di trial dulu, dicobain ke teman-temannya. Kalau oke, ya tinggal jualan. Secara nggak Acara langsung aku selanjutnya belajar Teras UMKM gimana sih bersama cara make up Perumpak yang benar RRI dari Palembang. marketingan aku tersebut, Kak. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Baik, dulur-dulur bertemu sama Cek Mita dan Cek Yowan siang ini. Mencak biasa Cek Yowan kalau lah hari Selasa jam 11 Senin Senin. Ya Allah nak cepet-cepet baik. Iya, ngapo ini? Iya, kalau lah Senin terus jam 11 Cek Yowan sama Cek Mita bakal bawa ke acara Teras UMKM. Jadi kita bakal ngobrol sama pelaku UMKM yang ada di Kota Palembang. Hari ini Cek Mita dan Cek Yowan sudah bersama dengan salah satu pemilik usaha di bidang fashion, Cek Yohan. Nah, pas nian Cek, bentar Nak lagi puasa. nak puasa, nak Lebaran. lebaran, baju baru. Iya betul. Jadi dulur-dulur mungkin bisa mendapat referensi juga ya dari obrolan kita siang hari ini bersama dengan owner dari Ditya Pratiwi Signature, Cek Yohan. Sudah tahu ini brand apa? Belum, tapi kayak gitu kenalan kan. Nah betul. Jadi sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi tentang menapaki bidang usaha fashion muslimah dari agen hingga miliki clothing brand sendiri, kita bakal kenalan dulu sama ownernya, ada Ditya Pratiwi. Dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, jangan lupa untuk menonton siaran ini secara langsung melalui YouTube kami Pro 4 Palembang, dan juga nak nanya-nanya boleh melalui aplikasi kami RRI Digital dan juga komen di YouTube kami Pro 4 Palembang ya. Langsung Cek Yohan kita ajak kenalan dulu Cek Ditya Pratiwi selaku owner dari Ditya Pratiwi Signature. Assalamualaikum Cek Ditya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Yowan dan Cek Mita. Sehat Cek? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mencak uji pendengar Pro 4 dari Palembang nih, kalau lah siaran tuh sehat lah itu. Udah sehat agak itu dia, udah suara gitu. Iya betul. Cek sakit. Jadi Cek Ditya Pratiwi ini owner dari Ditya Pratiwi Signature. Signature. Ya, oke. Sebelumnya boleh kenalan dulu dengan dulur pendengar Pro 4 dari Palembang biar lebih akrab. Kalau nak nanya bisa panggil namanya siapa ini? Boleh. Namanya panggilnya Ditya be, apa-apa. Singkat ya. Iya. Kalau Ditya Pratiwi kepanjangan Caknya. Itu sudah dipersingkat sebenarnya. Oke, dipanggilnya Ditya Iya, Pratiwi. Ditya baik. Iya. Kesibukannya apa dia baik Cek Ditya nih? Oke, sebelumnya ini podcast kedua ya sama Cek Mita. Sebelumnya kita udah pernah untuk membahas tentang acara outbound segala macam ya sebelumnya. Nah itu ada lagi bidang usaha kami di fashion muslimah seperti ini, namanya Ditya Pratiwi Signature. Sebenarnya baru Cek ini di tahun 2025 Agustus itu peresmiannya kemarin kami buat acara juga di Hotel Algoritma. Ya alhamdulillah dihadiri dengan 50 peserta kurang lebih, dan salah satu muse-nya atau gestarnya ada Kak Indah Rizky Aryani Murjair ya. Dan alhamdulillah acaranya berlangsung dengan lancar. Itu salah satu mimpi saya ya, sebelum memiliki brand, saya pengen punya acara ya walaupun walaupun bukan event besar ya, tapi alhamdulillah ya terlaksana dan dihadiri oleh beberapa orang yang masya Allah, alhamdulillah banyak yang mendukung itu. Oke, jadi secara resminya ini baru di tahun kurang lebih setahun ya, kurang lebih. karena Agustus, Iya, Agustus kurang 2000. lebih. Iya, jadi ini sesuai dengan tema kita menapaki bidang usaha fashion muslimah ya Cek ya, sekali. dari agen sampai jadi clothing brand sendiri. Nah, Cak mano ceritanya pacak dari agen tiba-tiba Cak uji Cek Ditya tadi buat merek. Alhamdulillah juga didatangi oleh kawan-kawan yang istilah kata tuh menjadi trend center lah ya di Palembang, make baju
brand muslimah ini. Dan Cek, gitu ya. alhamdulillah juga saat itu acara di tahun kemarin dihadiri oleh salah satu owner brand besar ya, menurut saya ya, untuk dunia fashion muslim terkenal, Eldina Syar'i kemarin. Masya Allah ya. Masya Allah. Beliau salah satu produk yang saya jual saat itu, dan saya dulu agennya, saya Cak itu ya Cek ya. Dan alhamdulillah beliau mendukung, jadi pas acara kami itu datang gitu. Alhamdulillah ya, bahagia didukung dengan orang yang Masya Allah, yang saya menjadi panutan saat itu. Oke, gitu. berarti dulunya Cek Ditya nih agennya Betul jual-jual ke sekali. baju dia. Iya, betul sekali. Kenapa terpikir laju buka brand dewe Cek Dit? Itu salah satu mimpi saya. Jadi saya ceritain singkat ya. Boleh. Hanya Kita mau juga denger ya. Aku juga gak mampu ya, 1 jam ini durasi. Oke, dari tahun 2026 ya, 2016 ya. 2016 itu awalnya saya dulu kerja. Udah pernah cerita sebelumnya ya, jadi salah satu dosen di Akbid swasta di Palembang. Kurang lebih hampir setahun saya resign, dan di space waktu resign itu saya merasakan kok kayak waktunya kosong tuh nggak enak ya ternyata. Udah biasa kita berkegiatan gitu ya. Nah akhirnya saya ngomong sama suami saya, gimana kalau saya jualan. Saat itu belum ada WA, belum ada WA tapi belum se-booming sekarang mungkin ya. Kayaknya masih BBM. BBM. Betul sekali, BBM saat itu. Nah, saya itu awalnya tuh reseller dropshipper. Dropshipper, dan itu all produk, dari sofa bed, dari spray bed cover gitu ya. Terus dari jilbab-jilbab yang murah-murah harga 50.000, 35.000, semuanya gitu. Saya ambil dari Instagram, Facebook. Saat itu saya jadi kayak dropshippernya aja deh gitu. Dari situ, saat itu mungkin karena belum banyak penjual ya, jadi kompetitor nggak sebanyak kayak sekarang. Dan di BBM tuh masih jarang orang berjualan di BBM, punya grup di BBM kayak gitu ya. Dan saya inisiatif untuk membuat itu, sampai buat arisan juga untuk spray bed cover dan sofa bed saat itu ya, untuk arisan biar continue. Saya tuh pengennya punya customer yang dia loyal sama saya gitu kan ya, awalnya seperti itu. Nah alhamdulillah dari situ terkumpullah modal gitu kan, modal. Nah saya pikir-pikir kalau jual random tuh susah ya, terlebih sulit gitu kan ya. Nah saya lebih fokuskan lagi. Saya cari di mana perputaran yang paling cepat apa gitu kan ya. Di situ jilbab saat itu ya, di tahun 2016 itu jilbab. Nah saya kepikiran untuk buat jilbab. Saat itu musim jilbab jersey yang kaos-kaos yang apa sih, instan gitu loh, Iya, Cek. yang Instan, langsung nyelobok ke baju Palembang tuh, cepet instan makainya. Dan yang kayak ada inner yang model Risty Tagor yang miring, Cek itu. Itu saat itu viral gitu. Dan alhamdulillah pesanan tuh lumayan, Cek itu ya. Terus sampai ke himar. Nah saat itu nih cerita lagi nih, perjuangan pakai gamis. Dulu masih pakai celana, Cek itu ya, masih pakai yang jilbab biasa lah, Cek itu. Nah terus aku tuh ngefans sama dulu artis Risty Tagor, cerita. Sampai sekarang Risty ya Tagor, dia itu. iya Masya Allah ya beliau. Aku jingok, dia tuh cantik nian, pakai jilbab besar, Cek itu pakai gamis gitu kan, dengan inner yang viralnya miring, Cek itu ya. Nah itu terinspirasi dari beliau, saya belilah jilbab yang dipakai dia, walaupun yang KW-nya, Cek itu. Nah yang mirip-mirip. Nah saat itu karena dia tuh saat itu viral juga dan terkenal, banyak produk-produk atau brand-brand yang memproduksi jilbab yang dipakai si Risty Tagor. Jadi saya belilah, harganya saat itu di bawah 100.000, 80 sampai 100.000 ya, mirip-mirip, Cek itu. Nah saya lihat jilbab ini, kayaknya bahan ini bisa lah, ini aku cari bahan, Cek ini ya. Nah terus kepikiran jilbab ini dijahit dewe saat itu. Iya, jadi awal mulanya beli jilbab itu reseller dulu tuh ya, dulu. Nah saya jual kok lancar, karena tiba-tiba saya pakai gamis, pakai jilbab ya, mungkin orang lihat juga pengen seperti saya gitu. Nah terus saya jahit sendiri, beli bahan di Pasar 16 saat itu ya. Beli mesin jahit portable awalnya,
mesin jahit portable, dan itu otodidak. Saya nggak ada basic sama sekali tailor. Itu otodidak, nonton YouTube, dan di situ juga ada video tutorial ya cara menjahit dan segala macam. Nah itu saya belajar jahit sendiri, jahit sendiri dengan dikasih renda-renda itu ya, saat itu ada rendanya di Risi Tagor tuh. Nah saya jualan jilbab itu, alhamdulillah awalnya tuh kayak dari status WA aja ya, saya naikin di grup segala, saya naikin itu alhamdulillah lancar. Bahkan saya tuh tipe orang nggak mikir untung dulu ya, walaupun satu pesanan aja ke customer saya antar, padahal saat itu rumah saya di Talang Jambe. Pesanan itu di kota lumayan ya. Jadi kalau untuk ongkos bensin mungkin cuma balik modal gitu kan. Tapi saya ladenin karena saya mikir ini bakal jadi customer saya gitu kan ya, dan saya pengennya dia ini loyal gitu kan. Nah, dari situlah saya produksi alhamdulillah lancar kayak itu ya. Nah, saya pikir-pikir saya harus jualan offline juga gitu kan saat itu. Di mana nih ada suatu masa yang banyak yang bisa saya jangkau untuk menjual produk saya. Nah, saya ke Kambang Iwa saat itu. Ya, Kambang Iwa. Lagi rame-ramenya Minggu ya, pagi Car Free Day. Car Free Day. Nah, di situ saya tanya-tanya karena sebelumnya sudah survei tuh, Cek ya. Sudah survei, kok Caknya rame nih nih jual jilbab, jual baju, galau-galau ada di situ kan ya. Nah, terus survei bisa nggak jualan di sini gitu. Nah, terus bisa, mana pokoknya adalah prosedurnya bisa dijualan di situ, dan akhirnya saya produksi untuk awal itu jahit sendiri ya, belum ada bantuan pegawai, sekitar mampunya seminggu itu 20-25 piece. Nah, saat itu saya bawa lah di Kambang Iwa sambil jualan karena saya udah pakai gamis tuh ya, yang tunik-tunik saya segala macam tuh saya pre-love. Untuk modal gitu, untuk modal. Jadi sembari jual jilbab tadi dipajang, pre-love baju juga dipajang. Dipajang juga, saya jual PL-nya. Jadi untuk nambahin modal maksud saya. Nah, dari situlah dan alhamdulillah ya, mungkin karena kita ini konsisten ya di Kambang Iwa, mau laku tidak laku yang penting datang dulu cak itu nah ya. Alhamdulillah dari situlah beguyur banyak peminatnya dan suka dengan ya karya kita yang ya masih baru itulah ya tidak seberapa sebenarnya, tapi alhamdulillah ya, penerimaannya masyarakat itu senang. Setiap datang bawa 25 itu paling sih cuma 2 biji 3 biji itu nah ya. Berkali lipat lagi, bisa mampu 40 piece 50 piece segala macam. Nah itu habis terus sampai dulu saat itu ya ada pegawai sekitar 2 yang bisa jadi rumah kita beli mesin jahit di rumah saat itu. Kita bina dari otodidak juga menjahit jilbab kita itu bisa. Nah, tapi semakin tahun 2017 itu konveksi dari Jakarta brand-brand tuh banyak. Ya, jadi kita otomatis kompetitor banyak ya. Tidak sanggup lagi kalau jahit rumahan menyanggupi atau kemampuan kita tuh nggak ada apa-apa dengan konveksi seperti itu ya. Jadi kita nggak kekejar lagi. Akhirnya kita stop dulu produksi. Saya beralih menjadi agen brand-brand syar'i itu ya. Dari awalnya saya jualan dari Tanah Abang, yang no brand dulu sampai ngumpulin modal segala macem, terus ke brand syar'i yang ada brand, ada namanya. Nah dari situlah bermula saya punya koneksi untuk Maklon konveksi itu 2017-2018an. Nah, jadi dari situ mulai terpikir untuk bikin balik lagi ya. Nah, balik produk ini, pengen balik produk Dewe itu sebenarnya ada cerita lagi. Sebenarnya saya sudah zona nyaman, jadi agen. Sebenarnya zona nyaman di agen. Nah, titik balik saya berpikir untuk kembali lagi buat brand itu pada saat Covid. Ya, Covid. Banyak kompetitor. Kompetitor semakin banyak, agen semakin banyak. Karena namanya satu brand, kalau agennya yang tadinya 10 tiba-tiba jadi 20-30, otomatis yang beli semakin banyak atau semakin sedikit. Semakin sedikit karena mereka cari yang terdekat ya, Cek. Betul, disebar. Jadi otomatis omset kita menurun saat itu untuk menjadi agen. Nah, di mana saya berpikir saya harus beda dari yang lain lagi. Gitu kan, harus cari inovasi baru, berbeda dari yang lain lagi. Nah, saya kepikiran untuk kembali lagi ke dulu, buat brand sendiri. Karena dulu saya ngerasa dari situ modal yang saya kumpulkan, saya bisa punya modal untuk stok produk dari beberapa brand. Gitu kan, alhamdulillah Cik Tanah ya, dari nol, benar-benar dari nolnya.
Nah makanya saya berpikir kemungkinan kalau saya punya brand, saya bisa nih survive lagi seperti itu. Iya, betul. Nah makanya saya kepikiran untuk kolaborasi dengan beberapa konveksi atau maklon di 2018-an sebenarnya, tapi fokusnya yang benar-benar fokus lagi sebenarnya itu struggle. Iya. Saya masih kayak misalnya buat brand sendiri juga, tapi masih nyambi agen. Agen juga Agen masih. juga masih. Oh, jadi digabung ya? Masih digabung saat Heeh. itu 2000, pokoknya corona itu ya. 2018 itu masih agen, sampai corona itu masih. Nah, benar-benar fokus tuh di tahun kemarin itu. Benar-benar saya lepas ke agenan, ya artinya caknya memang harus fokus usaha tuh saat ini, apalagi semakin banyak kompetitor tadi. Lebih khusus kayaknya lebih dilirik deh gitu kan ya. Saya berpikir seperti itu. Nah, makanya di tahun kemarin saya putuskan saya memang fokus di situ sampai saya daftarkan merek saya itu di Haki, dan alhamdulillah kurang lebih belum ada setahun ya, 8 bulanan kurang lebih merek kita terdaftar di Haki. Alhamdulillah. Ya. Berarti memang ketika struggle itu tuh ketika Covid ya, Cek ya. Covid Betul nambah sekali. banyak agen karena tadi banyak uang di rumah, banyak yang tidak bisa keluar dari rumah, jadi semuanya berlomba-lomba menjadi agen. Ya, Dan karena dari mungkin juga itu tadi ya, syar'i itu Cek di tahun 2018 sampai 19 kalau nggak salah ya, itu puncak. iya Puncak banyak. tertinggi artinya kita tuh dicari baju kita nih Cek ini nah ya. Nah makanya yang tadinya udah jualan gamis, melok-melok jualan gamis, Iya, Cek itu nah. Jadi banyak lah agen gitu daripada yang beli. Nah benar. turun lagi 2020, ditambah. banyak yang jual gamis, sampai banyak brand juga ya, brand-brand baru, Brand-brand banyak baru. banget sampai sekarang ya. Nah seperti itu ceritanya. Oke. Karena memang benar kata Cik Ditya di 2018-2019 tuh lagi rame-ramenya karena di media sosial tuh banyak yang bergamis, Betul jilbab-jilbab sekali. Iya, panjang. karena emang banyak artis-artis yang Artis-artis. tuh hijrah kan. Iya, heeh. Dan hijrahnya tuh bukan yang tanggung-tanggung itu loh. Emang kayak full langsung gamis. langsung Satunya, gamis. oh ya ada cerita lagi. Nah kita pertama kali sebelum jadi punya brand sendiri itu ya, sambil belajar lah ya, udah ada tapi tidak full. Saya dapat undangan dari salah satu brand namanya Raina, saya sebutin aja karena beliau masya Allah juga termasuk salah satu brand yang mendukung saya nih, termasuk Raina, Galeri Syarifah, Eldina Syar'i ya, Farfat Syar'i itu masya Allah beliau itu termasuk menjadi panutan bagi saya ya. Punya acara di Bandung saat itu namanya acaranya Sedasa. Itu tuh acara terbesar untuk fashion muslimah ya. Fashion muslimah dari perkumpulan brand-brand. Nah, salah satu Raina, dan saya diundang karena saya salah satu agennya. Nah di situ eventnya besar sekali, masya Allah. Dari situ ya artis-artis besar datang tuh. Ada salah satunya sebutin aja boleh nih ya. Boleh. Kayak Kartika Putri saat itu yang lagi hype banget ya, lagi ini banget. Nah di situ jadi brand ambasadornya, pokoknya Adelia Pasha. Tuh, terus ada lagi Tika Ramlan. Tika Ramlan juga saat itu udah ada brand. Ya, nah itu. Nah di situ saya lihat, wow luar biasa event besar seperti ini, dan saya bermimpi suatu saat saya pengen punya brand sendiri gitu kan. Suatu saat saya pengen punya brand sendiri. Nah itu tadi dengan begitu kan berkenalan dengan orang banyak ya, nambah koneksi, nambah relasi dan lain-lain di situ. Oke. Berarti Cik Dita benar-benar betul ngebikin brand ini, Cik Ditya bukan buat brand ini tuh pikirannya panjang ya, maksudnya tuh naik turun nak buat Struggle. lagi, masih jadi Betul. agen juga ujungnya sampai akhirnya Cik Ditya memilih ya sudah fokus di brand ini Be. Iya. Nah ketika itu kan berarti harus kerjasama dengan beberapa maklon tadi kata Cik Betul. Ditya sampai sekarang Cik Ditya dari pertama ngeluar ke brand Ditya Pratiwi Signature ini sudah berapa banyak sih produksinya setiap, misalnya kan uang nih nak deket lebaran ngeluar ke seri baru, terus ada event-event, beberapa event kita tuh pasti ngeluar ke seri-seri baru Cik. Iya. Untuk kelimitan barang atau baju-baju muslimah Cik Ditya ini sekali produksi tuh berapa banyak sih Cik? Oh iya, bentar. Saya koreksi dulu ya sebelumnya ya. Di tahun 2024 berarti ya. Ini kan 2025. 2026. Nah, iya 2026, 2024 berarti kemarin ya, setahun lebih sudah ya. Iya, itu kalau untuk ngeluarin produk kita ngelihat kayak apa ya?
di sekarang ini nggak sembarangan kita ngeluarin produk juga ya Cek ya. Lihat dulu yang lagi booming atau nggak booming juga sih, yang lagi hits atau misalnya nih marketnya lagi bermuara kemana, gitu ya. Berarti menganalisa tren juga Nah, dong. betul sekali harus. Jadi jangan konyol kita maunya kita apa, nggak lihat market. Nah, karena kalau kita nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu kita, oh aku sukanya pakai jilbab yang model C ini, customer ngikutin kita. Sekarang tidak, karena semakin banyak media, semakin banyak artis segala macem yang dilihat dia otomatis media atau besar ataupun artis besar. Betul. Nah, jadi kita lihat itu keminatan market itu kemana dulu. Nah, kemarin kita pelajari minatnya tuh banyak di silky printing. Ya, silky printing itu minatnya masyarakat. Nah, jadi dari situ saya pelajari, kayaknya saya lebih ke untuk produksi gamis printing seperti ini yang bermonogram. Nah, pertama keunikannya kita ada ikonnya terlihat, jadi kayak logo kita ada di gamis itu, termasuk biar orang itu nginget kita terus. Ya, logo DP nih gitu kan ya, udah terlihat dari jauh. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua memang lagi dikagumi ya, lagi diminat, dicari lah ibaratnya ya, dan menurut saya lebih long term ya, lebih kayak kalau misalnya motif-motif bunga dan yang lain-lain ya, ada masanya itu kayaknya sebentar gitu ya. Kalau untuk yang kayak monogram segala macam itu bisa lebih lama seperti itu, kayak semacam polos-polos. Biasanya juga saya buat yang monogramnya itu tidak menonjol, tidak terlihat, cuma samar-samar. Kayak emboss ya, Cek Ditya ya emboss, jadinya Cek, ya, jadi cuma polos tapi tetap kita ada monogramnya, Cek itu. Karena bener juga kata Cek Ditya, memang setiap motif itu ada masanya. 2023 musim-musimnya bunga-bunga, Iya, betul 2022 musimnya kupu-kupu kan. 2024 kan simmer-simmer. Iya kan. Simmer-simmer. Jadi memang ketika Cek Ditya nak ngeluar ke produk baru tuh harus survei pasar dulu, apa analisa yang pasar lagi dulu, apa yang lagi disenangi sekarang, modelnya, terus juga paling banyak diminati warnanya juga, jadi pertimbangan Cek Dan Ditya. identitas sekarang yang paling penting, identitas. Kita harus punya brand, itu harus punya identitas ya. Saat ini walaupun misalnya nih, bermuara di sini nih, tapi kalau kita tidak punya identitas juga sulit dikenali, karena saking banyaknya brand sekarang, kompetitor kita semakin banyak. Makin banyak itu sih, benar. Ya, jadi ya kita fokus di live TikTok dan Shopee ya. Jadi dan itu produk yang bisa di repeat. Ya, keuntungannya live di TikTok itu, walaupun misalnya satu produk atau satu model itu aja ya, itu bisa repeat karena keminatan itu tadi. TikTok tuh algoritma yang terbaik. TikTok itu merupakan pengumpul algoritma market terbaik menurut saya ya. Jadi kalaupun kita jual kaos polos aja, itu sampai 1 tahun durasi lama, 3 tahun itu insya Allah akan Terus bahkan laku. kalau kita itu terus laku, karena keminatan orang tuh akan dimuarakan di toko kita aja gitu. Tergantung pencariannya ya. Misalnya nyari gamis yang ini gitu. Gamis printing atau apa Nongol lah yang toko kita. Karena kan Iya. kita printing kan gitu. Benar. Jadi otomatis market kita atau follower kita yang ada di TikTok ya keminatannya sama dengan apa yang kita jual. Nah, sebenarnya itu sih kemudahannya sekarang ya di algoritma TikTok dan Shopee seperti itu. Berarti memang terkadang juga konsumen nih Cek sekali order ya, order lihat bahannya nyaman, Betul terus sekali. juga tidak panas, tidak nerawang, pasti dia bakal order lagi ya, Repeat order. walaupun dengan warna yang berbeda Cek Yohan. Atau mungkin beliin untuk saudara. Benar. Ada misalnya, Cek minta bagusin baju nih, Nah, di mana? linknya. Minta link. Cewek nih ya. Betina nian link. Nah, berarti kalau lagi nak lebaran ini kan nak deketi hari raya nih Cek, nak puasa gitu ya, tak terasa sebentar lagi. Yang paling sering atau yang paling banyak Cek di tiap produksi ini apa ke jilbab ataukah satu set pakaian malah ada muslimah? mukena, Atau malah nah itu ya Kan terawihan gitu iya loh. benar, atau mungkin ada mukena, ada produk-produk lain dari Ditya Signature. Pratiwi Signature. Nah, sementara ini kami fokus di satu set dulu ya, satu set gamis, set scarf, dan saya kayaknya lebih ke monogram. Monogram karena pertama ya itu tadi long term, terus bisa dipakai untuk segala event. Jadi misalnya nih eventnya untuk lebaran, tapi nggak hanya bisa dipakai lebaran, ternyata bisa dipakai untuk santai, untuk acara-acara biasa, itu bisa juga gitu kan ya. Kalau mukena segala macam bisa juga, karena kita masih untuk
sampel, pengajuan sampel. Kadang kan memang kesulitan ini ada nih, nggak semua mulus aja ya. Kalau maklon konveksi ini kesulitannya kita pada saat memproses pembuatan sampel. Dan sampel itu jadi juga belum tentu langsung kita ACC kan, ada prosesnya, ada yang namanya salah yang kurang misalnya, oh ini kancingnya kurang rapet atau gimana gitu kan ya, atau kalau mau kena tuh kayaknya oh talinya pakai yang jangan yang karet, pakai yang tali biasa seperti itu, ada namanya miskom segala macam pasti. Ya makanya di situ kendala kita. Nah ini aja termasuk sebenarnya saya agak mundur untuk sampel, harusnya memang sudah jadi, tapi kita kejar terus, insya Allah minggu ini kita jadikan untuk sampel biar bisa di open order untuk customer aja itu. Oke. Oh, jadi berarti buka open PO buat Open PO, raya series ya? Raya seri aja Oke. itu. Nah, Cek Ditya, Cek Yowan, caknya kita ada yang nak lewat dulu ya. Cek Ditya, kita cut dulu, kita tahan dulu ya. Tapi untuk dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, kalau nak nanyo sama Cek Ditya tentang produknya, boleh langsung ke line WhatsApp kita 089778848884 atau komen di YouTube kita Pro 4 Palembang. Karena setelah ini kita masih bakal ngobrol lagi sama Cek Ditya selaku owner dari Ditya Pratiwi Signature dengan tema menapaki bidang usaha fashion muslimah dari agen hingga memiliki clothing brand sendiri. Tetap bersama kami di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sayang saya burung lempipi, sayang saya burung lempipi.
masuknya tren kuliner modern, ada satu nama yang masih setia menggugah rindu di hati para perantau asal Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yakni kue bingko. Meski namanya belum setenar kue pokes atau gonjing di kalangan luas, kue ini tetap menjadi primadona di sudut-sudut kampung tempat asalnya. Bagi warga Pedamaran yang kini menetap di luar Pedamaran, mereka mengaku bahwa kue bingko selalu membawanya kembali pada kenangan masa kecil. Bingko khas Pedamaran memang berbeda. Selain teksturnya yang lembut, rasa gurih kelapanya sangat terasa. Kue ini dibuat dari tepung beras dan kelapa. Sering disajikan dengan taburan kelapa parut di atasnya. Tak hanya varian gurih, bingko juga hadir dalam versi manis berbahan dasar pisang geda, dibungkus dengan daun pisang yang memberi aroma khas dan menggoda. Proses pembuatan bingko masih mempertahankan cara tradisional. Tepung beras dibuat dengan cara digiling secara manual atau diisar menggunakan batu, lalu dicampur dengan kelapa. Kue ini kemudian dicetak dalam loyang logam khusus yang berisi 12 cetakan. Bahan-bahan bingko berasal dari hasil pertanian sendiri. Warga Pedamaran menanam padi dan kelapa, semua bahannya alami dari kebun sendiri. Dulu, hampir setiap rumah membuat kue ini bersama keluarga. Sekarang memang tak sebanyak dulu, tapi masih banyak yang menjual dengan harga terjangkau. Di tengah serbuan makanan cepat saji dan kudapan kekinian, bingko tetap bertahan sebagai simbol kehangatan keluarga dan warisan budaya yang tak lekang oleh waktu. Mencintai kuliner tradisional itu sama dengan mencintai warisan leluhur kita. Dengan membeli dan menikmati kue lawas seperti bingko, kita turut menjaga kekayaan budaya Nusantara. Kue bingko bukan sekedar kudapan, tapi jendela nostalgia yang mengantar pulang siapapun yang pernah mencicipinya. Pulang ke rumah, ke masa kecil, dan ke akar tradisi yang hangat. Masih bersama kami di teras UMKM, Pro 4 RRI Palembang. Demikian tadi teras UMKM. Baik pendengar, kembali lagi kita di teras UMKM. Kali ini masih bersama dengan Cek Ditya Pratiwi ya, Cek Yowan. Owner dari Ditya Pratiwi Signature. Nah, jadi kan tadi kita sudah mendengar nih cerita Cek Ditya mulai dari jadi agen, bikin jilbab dewek, produksi, sampai akhirnya punya brand dewek. Nah, tapi kan sekarang nih kata Cek Ditya tadi juga memainkan algoritma TikTok melalui live streaming, jualannya juga online. Pastinya kan ada beberapa yang menjadi perbandingan atau menjadi hal yang sering kita temui di apalagi di media sosial macam TikTok itu, persaingan harga itu sangat menjadi satu hal yang menentukan pembeli Cek Iwan. Karena yang live YouTube, live TikTok ini tadi kan jual dengan harga yang bisa dikata ke sudah murah, tapi yang dipakainya tadi berbeda dengan barang yang datang ke tempat kita. Beda etalase, beda yang sampai tuh. Nah, kalau Cek Ditya Dewe nih, untuk brand Ditya Pratiwi Signature ini dijual dengan kisaran harga berapa sih, Cek? Untuk harga satu set gamis craft ya, kayak yang saya pakai ini kurang lebih di harga 400.000 sampai 449. Kadang gini, ada voucher di TikTok tuh ya. Jadi beda-beda, dan event, misalnya event payday atau event tanggal kembar, itu biasanya ada diskon di event-event tertentu seperti itu. Nah, Cek Ditya tuh kan pasti sebelum live tuh memperhatikan dulu wong-wong yang live tuh dengan harga-harga di bawah harga kita Itu biasanya ada enggak sih customer yang membedakan, perasaan samo ini ngapa Cek Ditya lebih mahal, apalagi membanding-banding ke apalagi emak-emak zaman sekarang yang uji wong tuh balik labe ke Facebook, malah main TikTok jika harga baju dengan harga 100.000 sudah set, tapi memang mereka tuh berharap mendapatkan baju yang sesuai dipakai oleh hostnya Cek Ditya. Itu bertemu gak sih di dalam lingkup Cek Ditya berjualan nih?
pembeli-pembeli yang selalu membanding-banding ke harga dengan yang ada di toko-toko lain, Cik Ditya? Iya, pasti kita temukan dan itu salah satu tantangan bagi saya ya. Sekarang ini brand banyak, kompetitor semakin banyak, apalagi untuk persaingan harga yang semakin luar biasa. Ada yang berani jual murah, tapi nggak tahu kualitasnya kayak gimana. Saya juga heran, ada yang berani jual harga 200.000 sudah satu set sama jilbabnya seperti itu dengan bahannya saya juga nggak tahu seperti apa. Nah sekarang gini, untuk konveksi itu juga ada level. Nah, ada konveksi garment dan ada konveksi butik. Nah, kalau saya lebih ke konveksi butik. Nah, bedanya apa? Bedanya otomatis di jahitan dan di bahan. Nah, bahan itu yang kita pakai bahan yang grade-nya lebih baik dari yang garment itu tadi. Nah, untuk bahan yang tahu pun itu market. Yang tahu pun itu customer dan customer yang biasanya sudah pernah atau sudah pernah beli, sudah punya gamis yang sama dengan kualitas seperti itu, pasti tahu dengan harga segitu, misal harga 400-an gitu ya, dengan harga segitu dibandingin dengan harga 200-an beda gitu. Walaupun kayak secara fisik gambarnya atau motifnya itu mirip gitu ya. Dan untuk kayak misalnya lingkar dada, panjang badan, nah saya pakai yang untuk kalau butik tuh biasanya ya, saya pesan untuk all size-nya di 110 sampai 120 cm lingkar dada. Nah itu tidak didapatkan tuh di harga 250.000 satu set, itu nggak akan mungkin ketemu ya. Untuk lingkar dada segitu panjang badan bisa 145. Nah potong bahannya beda, dia pemakaian bahan misal contoh aja lah ya, mungkin kita pakai bahan sekitar 3 meter gitu ya. Nah kalau itu bisa diakalin tuh di bahan 2 meter dia bisa dipakai untuk tinggi badan segitu gitu. Makanya rata-rata yang tahu-tahu, yang paham-paham aja nih, customer yang paham, yang tahu ya mungkin nggak seberapa bandingin karena memang dia udah paham. Tapi kalau yang orang-orang baru masuk nih, biasanya baru masuk live atau baru belum pernah beli ya, kenapa ini harga lebih mahal? Toh misalnya itu ada yang lebih terkenal ya, lebih murah segala macam, ya silakan aja. Misalnya kalau mau coba beli dulu satu deh, insya Allah kalau memang cocok nih ketagihan. Memang rata-rata customer saya tuh yang badannya agak big size ya, dan tinggi-tinggi yang di atas 160 cm. Nah ya, karena mereka sulit untuk mencari gamis seperti itu, dan itu kondisinya seperti saya dulu. Saya dulu sulit cari gamis di untuk tinggi badan saya di atas 165. Rata-rata gamis itu di 140-138 cm. Nah itu makanya saya inisiatif buat untuk gamis tinggi badan 165 ke atas dengan panjang badan 143 ke atas 145 cek itu. Berarti gitu, kelebihannya di situ. Ada kelebihannya Cek ya, jahitan rapi. Terus kalau uji wong tuh kalau kayak kita jahit sama penjahit yang pro dan yang tidak ya. Perasa nggak sih di sini ya kadang sempit ya, yang kanan nggak pewek bahasanya ya, nggak ketemu antara bahu kanan bahu kiri, atau misalnya di pinggangnya kayak ada miring sedikit deh kayaknya, pasti beda. Nah, seperti itu. Nah kalau untuk yang penjahit-penjahit yang sudah butik, dia benar-benar presisi detail lah ya. Iya, presisi. Dipakainya pun akan nyaman. Beda sekali. Berarti memang kita bisa mengatakan di sini ada rupa, ada harga, Cek ya. Padahal tadi kata Cek Mita, barang samo, mengkilatnya samo, pas dipakai belum tentu menemukan rasa nyaman. Bahkan kalau saya pribadi berani di harga segini, saya berani bersaing untuk yang harganya orang jual 600-700 ribu. Karena ada lah beberapa brand, saya juga kan dulu agen beberapa brand yang saya bandingin bahannya sama dengan kualitas jahitan sama, dan mungkin karena beliau sudah terkenal ya, brand itu sudah terkenal, harganya berani jual mahal dan terjual juga buktinya. Betul. Gitu kan ya. Masih ada pasarnya. Sudah harga termasuk udah worth it lah, udah affordable ya. Kalau untuk harga 400-an dengan kualitas ya insya Allah lah customer coba sendiri. Dicobain dulu kan, belum tahu kalau misalnya belum dicobain ya. Betul. Nah, gitu. Seperti cocok kata Cek Ditya tadi kan, beli dulu siko, kalau kamu cocok bisa ulang beli lagi. Contoh scruf aja deh ya. Nah scruf yang kita pakai ini kan bahannya Volt Trispan. Volt Trispan Ultra Fine ini juga ada grade. Yang kayak misalnya ada yang agak sedikit kasar atau dipakai kayak rasa budak, pernah enggak sih? Bener, ya, ada budak ya. Nah kalau kami ya mengklaim scruf yang kita jual itu anti budak. Anti buruk dan anti leot ya bahasa, dan ini bahkan dicuci berkali-kali malah justru semakin enak, nyaman, adem gitu. Nah ini tidak ditemukan, sulit ditemukan di gamis-gamis yang harganya murah gitu. Bahkan itu tadi makanya ada brand dijual 600-700 ribu yang brand-brand besar ya, itu karena
memang benar-benar kualitasnya bagus, jahitannya bagus dan bahannya juga bagus. Wajar mereka jual wajar seperti ya. itu dengan brand yang sudah terkenal. Berarti memang di sini Cek Ditya sebelum menemukan konveksi tadi harus survei-survei dulu, cari barang yang grade-nya sesuai dengan kemauan Cek Kita, Ditya ya. iya, karena gini, maklon atau konveksi juga menawarkan kepada kita mau main di mana nih, middle atau yang high atau yang low gitu kan. Nah kalau saya middle ya, karena memang untuk yang high kita harus brandingnya luar biasa dengan artis segala macam kolaborasi. Nah kalau saya pribadi, saya lebih senang saya membranding diri saya sendiri. Ya makanya setiap foto produk dan lain-lain, walaupun saya pernah kolaborasi dengan beberapa ada model, tapi saya lebih menekankan diri saya sendiri yang pakai. Nah, karena tidak ada yang bisa diandalkan selain diri kita sendiri. Menurut saya ya. Oke, berarti kan Cek Ditya di sini personal branding, pernah juga jadi agen, jadi sudah tahu ya, selera pasar, sudah melewati lah. Bahan-bahan tuh seperti apa yang bagus, yang tidak, yang nyaman seperti itu. Iya, benar. Nah, sejauh ini Cek Ditya untuk pemasaran kan tadi Cek Ditya sudah ngomong bahwasanya melalui live TikTok, Shopee, terus juga online. Adakah toko sendiri Cek Ditya untuk menjual produk-produk dari Butik Ditya? offline Butik offline offline. dari Ditya Pratiwi Signature ini. Oke, karena sekarang saya fokus di brand sendiri dan kemarin bukan merekrut sih, kita membuka keagenan dan distributor ya di beberapa kota. Walaupun ya namanya struggle ya, up and down juga, kadangan rame, kadangan enggak. Nah saya bina ini khusus Palembang, saya kolaborasi dengan salah satu butik, namanya butik CHN. Jadi memang teman-teman atau customer yang mau datang offline saya arahkan ke sana, gitu ya, lebih mudah ya jangkauannya. Nah kolaborasi, jadi kalau mau beli produk saya secara offline atau mau coba gitu ya, Coba langsung pegang pakai, dulu lah ya. atau langsung coba di tempat fitting room, bisa langsung ke butik CHN. Itu di mana tuh? Di Sukabangun, Abu Samah, depan SPBU. Nanti bisa deh dikasih alamatnya. Iya. Berarti salah satu memang agen kita yang masih, alhamdulillah kita kerjasama terus sampai sekarang, Cek. Dalam 1 bulan berapa banyak sih Cek penjualan dari produk Muslimah ini, fashionnya Cek Dita ini? Ya itu tadi ya, kalau untuk penjualan kita up and down gitu ya. Kalau untuk kumulatif atau seluruh produk dari 2024 tadi ya, alhamdulillah sudah hampir sudah ribuan terjual. Wow. Ya sudah ribuan terjual, walaupun ya up and down itu tadi tiap bulan nggak bisa diprediksi berapa yang keluar gitu kan ya, karena ada yang keluar di agen, ada yang keluar di online-nya juga seperti itu. Oke, berarti Ya, memang bisa dilihat di TikTok-nya. Iya loh, aku lihat di TikTok berapa. sudah followersnya gitu. juga sudah banyak ya Iya, Cik bisa Ditya, karena dilihat, itu tadi Shopee juga, Shopee-nya rajin Cik Ditya, di Instagram itu juga lah banyak Guyur followersnya. up and down ya. Iya. Struggle tetap. Tapi memang setiap bulannya pasti ada yang keluar produk Cik Ditya nih ya. Sejauh ini Lebaran Cik Ditya kan sudah prepare ya untuk sampel-sampel untuk edisi Lebaran tahun ini. Kira-kira ada bocoran sedikit gak sih Cik Ditya untuk motif atau mungkin tren untuk warna tahun ini, atau mungkin ada yang membedakan lah dari merek-merek lainnya. Mungkin itu tadi saya udah singgung ya. Saya lebih seneng dengan motif yang long term, jadi saya fokus ke yang monogram. Walaupun ini eventnya Raya Series, sebelumnya saya tahun kemarin ngeluarin yang ada mix bahan organza kayak outer, kayak untuk pesta gitu ya. Dan itu masih ada stok gitu loh, ada dead stock gitu kan ya. Jadi artinya kalau kita jual produk yang hanya event tertentu gitu, resikonya itu tadi. Nah makanya saya kayaknya untuk tahun ini lebih ke yang monogram, tapi monogram yang tidak terlalu timbul, bisa dipakai untuk segala event, Lebaran untuk hari-hari juga seperti itu. Tetap ke monogram sih. Iya. Berarti setelah Lebaran customer Cik Ditya masih bisa pakai dan masih bajunya. bisa di repeat order. Ya keinginan saya harapan saya seperti itu. Berarti stoknya tuh tidak nganggur di gudang betul. Tidak ada nunggu hari raya nian belinya. Kita kan juga evaluasi Cek. Jadi kita evaluasi nih stok yang mandek ya, stok yang cepet apa gitu kan ya, kita evaluasi. Nah ternyata memang monogram ini yang paling cepat. Jadi disitulah mungkin saya nanti ke depannya juga lebih ke yang itu aja. Pertama identitasnya lebih kuat ya kalau untuk monogram, karena logo kita tertempel di gamis kayak gitu. Iya, itu. lebih uang tuh juga langsung tahu itu punya brand ini gitu kan. Karena memang
brand-brand Cek ini ada wong tuh yang memang seneng loh menunjukkan bahwa dia memakai baju dari brand tersebut. Cek itu Cek Ditya Ya, ada ya. beberapa Nah, yang berarti seperti untuk itu. tahun ini tetap monogram, tapi kayak tidak terlalu kayak ini kan rame ya, kan. tidak terlalu menonjol yang Cak Mano ya, kita karena kesannya bilang- tetap polos tapi ada identitas Cek itu. Nah, kayak emboss Cek itu Ya, kita tadi tuh ya. betul, Dan ini betul. sudah mulai proses pembuatan Cek Ditya sudah untuk proses. sampling Insya Allah minggu ini ini. insya Allah ya. Berarti langsung foto Betul. produk ya sudah Iya, ini. kayak seperti yang saya pakai ini juga masih bisa di repeat order. Oke. Iya, walaupun ini model sebelumnya ya, model agak lama tapi masih bisa di repeat order. Itulah enaknya TikTok. Oke, Iya, TikTok tuh benar-benar. algoritmanya dia mengumpulkan algoritma keminatan yang sama gitu kan ya. Oke. Nah, kalau Cak Deadstock tadi Cek Ditya kata Cek Ditya Iya. kan tahun kemarin ngeluarkan yang ada Iya, beda lah ya, organza. ada Iya, organzanya. ada Itu kan organza cuma segala dibeli macam. ketika event-event tertentu. Untuk stok-stok yang tersimpan saat ini Cek Ditya itu masih ada peluang untuk dijual enggak sih di lebaran tahun ini? Insya Allah masih bisa karena kalau baju itu tidak do basi ya, masih bisa kita keluarkan di event-event. Kita buat seperti event payday sale atau tanggal kembar sale yang kita agak kasih harga diskon dikit lah ya. Dan nanti ada diskon tambah juga dari aplikasi dari TikToknya. Jadi biar customer dapat harga lebih murah aja. Oke. Sambil ngabisin Stok juga seperti ya. itu. Berarti sejauh ini sebegitu besarnya pengaruh media sosial, media digital Betul Cek Ditya ya sekali, untuk memang produk kekuatan Cek Ditya. personal branding itu luar biasa. Kalau Cek Mita boleh tahu Cek Ditya berapa kali live dalam seminggu untuk memperkenalkan produk-produk Cek Ditya ini? Oke, karena sementara ini saya lagi fokus di event aja, misalnya kayak event payday dan event tanggal kembar. Nah, kenapa? Karena saya sudah kerjasama dengan agen. Saya maunya untuk hari-hari biasa itu orang-orang biar beli sama agen, Cek itu. Nah, ya biar beli sama agen. Untuk yang hari biasanya event-event aja belinya sama kita di pusat, Cek itu. PD itu biasanya tanggal 25 ke atas. Jadi gajiannya wong swasta. Iya. Cek itu ya. kita tidak kenal Cak. Nggak ketemu kita alhamdulillah. Nah, berarti Cek Ditya Iya, kan iya. ketika itu diarahkan ke agen untuk hari-hari biasa. Sejauh ini sudah berapa banyak agen Cek Ditya yang bekerja sama dengan Cek Ditya? Kemarin ada yang dari Bekasi ya, terus ada Palembang, ada yang di Sungai Lilin, ada yang di daerah Bogor ya. Nah, tapi ini kita evaluasi Cek ya, yang di Jawa Timur juga ada. Yang paling lancar yang mana Cek itu nah ya. Nah, sekarang ini saya fokus yang terdekat dulu di saya, yang di Palembang Cek itu. Ini Palembang karena mungkin karena saya baru, jadi memang harus menapaki yang terdekat dulu deh. Kalau yang lain-lain tidak fokus Caknya gitu kan ya. Apalagi zaman sekarang itu tadi ya, mungkin mereka juga struggle dengan banyak brand ya, tidak fokus seperti saya yang saya alami dulu ya. Jadi bingung juga dia nak jual ke barang kita karena ada fokus, mungkin jual ke barang yang lain, brand lain Cek tenang ya. Nah, makanya saya lebih ke kolaborasi dengan orang sedikit tapi dia memang bisa menjual produk saya gitu. Oke. Ini mungkin karena kita udah hampir habis ya waktunya. Iya. Ini pertanyaan terakhir nih, Cek. Iya. Harapannya untuk brand ini kedepannya apa sih? Harapannya brand ini tetap bisa survive dan tetap bisa memberikan karya terbaik untuk muslimah di Indonesia ya. Walaupun kami dari kecil kami berharap dari produk kita yang baru ini bisa diterima lebih luas di masyarakat seperti itu. Intinya lebih dikenal, Iya, lebih lebih banyak dikenal, lagi yang lebih banyak make, closingan, lebih gitu banyak ya. closingan, Gitu. lebih banyak agen lagi mungkin di Betul, luar-luar kota iya, ya, di betul daerah-daerah sekali. lain. Mungkin Oke. lebih ke kolaborasi kalau sekarang karena kayaknya kalau sistem keagenan udah metode jadul. Oke, Saat ini diterapkan. kolaborasi, Iya, Cek, ya. kolaborasi aja. Kayak misalnya di TikTok kan sudah banyak tuh beberapa brand yang kolaborasi dengan konten kreator. Iya. Nah, seperti itu. Oke, dengan kita kirim-kirim Iya. sampel ke mereka ya kan, seperti itu Iya, kolaborasi. Karena yang terdekat dulu sekarang ini. Oke, Cek Ditya, ini tadi sudah ditanya Cek Yohan harapannya. Nah, kalau dari Cek Mita nak nanya kalau nak order, nak lihat langsung barangnya atau nak lihat media sosialnya Cek Ditya jualan baju ini, Iya. bisa kemana? Boleh kalau Instagram pribadi saya sesuai dengan nama saya Ditya Pratiwi, DITHYA Pratiwi tanpa underscore tanpa spasi. Kalau yang brandnya DP
@signature.official. Oke. Ya, seperti itu. Untuk media sosial. Iya. Berarti untuk TikTok. TikTok dan Shopee itu sama namanya. Sama, lebih ke Ditya Pratiwinya aja. Di Oke. search-nya sama. Oke. Semua platform untuk TikTok, Instagram, Facebook, Shopee itu semua namanya sama Ditya Pratiwi. Oke. Kalau untuk toko offline-nya tadi mungkin Cek Ditya bisa diulangi lagi di mana lokasinya dan alamatnya? Oke. Kita arahkan ke agen kita yang di Abu Samah ya, namanya Butik CHN. Teman-teman atau customer yang ada di wilayah Palembang sekitarnya kalau mau langsung beli produk kita ada di salah satu agen kita namanya Butik CHN. Lokasinya ada di Abu Samah di depan SPBU. Oke, seperti itu. berarti teman-teman bisa datang ke sana, titiknya tuh di depan SPBU. Ketik aja Butik CHN di Google Maps ya. Ada ya, Iya, langsung ada. Caknya kita nak lihat nak lebaran. Boleh. Jadi yang di Palembang yang pengen tahu langsung kualitasnya, pegang bahannya atau boleh juga coba di sana. Langsung fitting Langsung ya. fitting, bisa ke butik. Kalau nak lihat online-nya tadi bisa ke Instagram, TikTok, Facebook, Shopee. Apalagi kalau payday ya. Nah, ini tanggal 26 lah nak payday. Ini apa ide sih Payday, sebenarnya, iya. tapi ya beda gajian. Ada gajiannya, iyalah kalau cak itu. Jadi dodolor bisa langsung datang atau mungkin tadi kelewatan obrolan kita ini boleh tonton siaran ulangnya di YouTube kita Pro 4 Palembang karena informasinya, ceritanya atau kamu pengen bekerja sama Cek Diti ya, kamu punya followers banyak. Nah, Pengen apa jualin barangnya. jualin barang Oke, Cek lihat. Diti ya, lihat-lihat juga Instagram Cek Diti ya, boleh tadi langsung ke Instagramnya baik ya. Kalau Cek itu Cek Diti ya, terima kasih Sama-sama, pengalamannya, Cek Mita dan Cek Ewa. ceritanya juga karena kita Iya. juga sebagai anak-anak muda ini dapat pengalaman bahwasanya ngagen itu tidak selamanya enak ya. Boleh kasih kata mutiara. Dak? boleh. Silahkan biar yang dengar ke tuh ada motivasi. Saya juga ya termasuk Iya, ya, karena silakan, saya juga Cek. masih proses belajar. Oke, pokoknya intinya ya, jangan pernah berhenti bermimpi, visualisasikan mimpi kamu dengan action ya. Hal terkecil apapun yang kamu mampu lakukan. Jangan pernah takut menapaki tangga walaupun ada hal negatif, orang-orang negatif, tabrak semuanya ya, selagi kamu ada di jalur yang benar, di peraturan agama dan peraturan hukum secara benar ya, jangan pernah takut. Yang takut hanya dengan Allah ya, karena selagi kita bisa ikhtiar dan tawakal, Allah selalu bersama kita. Oke, mantap ya Cek ya. Dalam ya Cek ya. Cek ini emang disuruh. jadi untuk dodolor yang tertarik nih, jadinya tertarik sama brand Cek Ditya, langsung kayak wah caknya pas nih untuk lebaran. Ini kayaknya nih selera aku nih ya, Iya, gitu. samuan dengan keluarga, samuan dengan calon mertua. Pacak nian di Boleh. hati. Iya, boleh datang langsung ke butiknya tadi. Di Butik CHN di Butik Jalan CHN. Abu Sama depan SPBU. Oke, boleh juga melalui Instagram, media sosial kalau kamu pengen dapat diskon-diskon melalui live-nya tadi, live payday streaming. tanggal kembar kaget di tanggal 22 berarti ya kalau bulan depan ya. 22 kan. Nah, jadi untuk itu Cek Mita ucapkan terima kasih kembali sama Cek Ditya Pratiwi sudah datang, cerita ke kita, kasih pengalaman juga, dan juga terima kasih untuk dulur yang sudah mendengarkan siaran ini di Teras UMKM ya. Untuk itu Cek Mita sama Cek Iwan pamit, tapi kita masih lanjut di program selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.